everyone. Oke, di sini kita ada satu kelompok dari beberapa orang, kelompok terkait bahasa Indonesia. Nah, sebelum gua masuk ke konten, gua perkenalkan, nama gua Muhammad Fahri dari manajemen. Nama gua Muhammad David Cayabis dari Sasing. Nama gue Levian Syaramadan dari Sastra Inggris. Gua Taufik dari hotel. Gua Muhammad Rafi Cayabis dari Nama Sastra. saya Julianto Noralim dari Sastra Inggris. Oke, ini nggak formal aja yang gue lo guys, oke lah, nggak apa-apa. Karena kita lihat di sini bukan cara ngomong kita formal atau informal, tapi lebih ke substansi daripada diskusi yang kita pengen hajar hari ini. Gitu. Judul yang kita pengen bahas adalah kritik terhadap sistem penggabungan kelas di Universitas Pertiwi di Cililitan. Lebih tepatnya. Kritik lebih tepatnya bukan masalah penggabungan kelasnya doang, tapi Pertiwi juga harus ngasih sebuah sistem yang bagus supaya apa? Supaya kelas itu kondusif dan lain-lain. Nanti akan disampaikan sama teman-teman saya deh. Nah, latar belakangnya masalahnya adalah kenapa kita mengkritisi hal ini? Karena tadi ketidakkondusifan forum, ramainya orang, suara dosennya agak kurang dan lain-lain. Memang ada dosen yang overpower, tapi kan kasihan juga dalam intonasi suaranya dah ya. Gitu. Banyak yang resah terkait kelas yang sangat berisik dan tidak kondusif. Efeknya nanti banyak yang akan disampaikan oleh teman-teman saya nanti ke depannya. Oke, efeknya apa aja? Boleh teman saya dikasih tahu? Dari dampak negatif dari penggabungan kelas, yang pertama kondisi kelas tidak kondusif untuk belajar. Dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar di satu kelas, suasana belajar menjadi sangat ramai, sulit dikendalikan dan penuh dengan gangguan. Komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa tidak berjalan efektif karena dosen kesulitan dan struggle menguasai seluruh peserta dan mahasiswa sulit mendapatkan perhatian. Poin kedua, diskusi kelompok dan tanya jawab sulit dilakukan secara maksimal karena waktu dan perhatian dosen terbatas, sehingga metode belajar aktif menjadi hanya formalitas saja. Terus yang Selanjutnya ada poin ketiga. Ini tuh bising sama gangguan konsentrasi ya. Bahkan lebih dari 100 mahasiswa di satu ruangan itu merasa ya kalau kelas ini sangat berisik. Entah itu karena di pojokan ya, cowok-cowok di pojokan itu pada berisik. Terus juga banyak mahasiswa yang justru nih, kan guru lagi ngomong di depan, tapi masing-masing dari setiap siswa itu pada ngobrol sendiri, yang akhirnya bikin guru ngamuk gitu, Jadi kondusif ya. Iya, kondusif jadi plus yang konsen jadi keganggu gitu. Iya. Contohnya tadi saya ya, temen saya di kanan kiri pada ngobrol itu saya ngerasa kayak, aduh gimana ini, gitu. Iya. Terus juga banyak materi yang nggak masuk sih, bukan banyak sih, maksudnya tidak sedikit materi yang nggak masuk. Dan juga ada keempat, dampak psikologis sebagai mahasiswa. Jujur ya, gara-gara di kanan kiri pada ngobrol ini tuh gue rasanya jadi pengen diem. Gue rasa pengen diem gitu, kayak ini gimana ini, pengen dengerin nggak kedengeran gitu. Ujung-ujungnya dari diem juga menimbulkan rasa marah gitu. Iya. Jadi kayak ngerasa tertekan, terus juga akhirnya nggak berpotensi buat menjadi akademik yang jadi lebih baik gitu. Anjay. Bener. Efeknya besar ya kalau sistemnya kacau ya. Iya. Itu gara-gara sistem tuh. Efeknya panjang. Efeknya bisa jadi apa? Mahasiswa yang bodoh gitu. Bener dong? Solusi yang diterapkan. Oh, berarti ada solusinya nih kita nih. Keren. Apa tuh solusinya itu? Pembagian kelas yang proporsional. Kalau perlu melakukan penataan ulang jumlah mahasiswa per kelas. Ya. Jadi itu kita misalnya 100 nih, kita harus bagi-bagi kelas gitu. Misalnya di kelas kosong kita nge-zoom aja biar lebih enak gitu, yang buat konsentrasi. Hybrid ya berarti ya? Betul. Hybrid dong. Keren. Wah, hybrid menarik sih. Iya sih. Menarik. Satu kelas diisi minimal 30-40 mahasiswa agar pembelajaran bisa efektif dan kondusif. Dosen mampu mengawasi jalannya kelas dengan baik. Ya. Betul. Poin kedua, secara aktif kampus harus membuka lowongan untuk tenaga pengajar baru. Nah, SDM berarti SDM dosennya. Kalau tidak bisa angkat semester atas,
jadi Asdos. iya kan, yang Iya. udah anggapannya yang benar-benar mumpuni, kompeten lah gitu. Banyak kok yang kompeten, Banyak banget. cuman nih nggak dimanfaatin aja. Betul. Kampus juga melibatkan mahasiswa senior sebagai asisten dosen atau tutor, setidaknya mendampingi sesi diskusi dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Betul. Itu. Ada lagi? Selanjutnya Oh, ini oke. pemanfaatan kelas daring. Nah, solusi ini jangka pendek ya. Penggunaan platform pembelajaran daring atau hybrid dapat membantu mengurangi kepadatan kelas tatap muka. Oh iya betul. Materi bisa dibagi secara daring untuk kelompok besar, sementara tatap muka dibagi per kelompok jurusan atau minat khusus. Ya, Dengan sistem daring, dosen dapat lebih fokus memberikan feedback dan menjawab pertanyaan mahasiswa secara personal. Selanjutnya yang keempat ini ada pemisahan mata kuliah umum dan spesifik. Penggabungan kelas masih dapat diterapkan pada mata kuliah umum. Misal, Pancasila, Bahasa Indonesia, namun mata kuliah inti untuk tiap jurusan tetap wajib dipisah. Kampus harus tegas membedakan antara kebutuhan pendidikan, umum, dan kompetensi inti tiap jurusannya. Solusi terakhir itu evaluasi Coba misi nggak kelihatan. Kasih paham. Kasih paham. Buset. Solusi yang terakhir tuh evaluasi administrasi cara berkala. Nah, jadi tiap semester itu selalu berubah-ubah gitu jadwalnya. Jadi misal dosen awal yang harusnya bisa tiba-tiba ada urusan bisa dipindahin jadwal atau diganti gitu. Jadi ya tidak ada bentrok-bentrok jadwal atau enggak kayak tadi tuh bahasa Indonesia murid banyak cuma satu dosen yang ngurus. Bingung kan? Pusing. Pusing kepala. kan? Itu juga minggu depan dengar-dengar katanya dosennya nggak ngajar lagi gitu. Maksudnya sedang tidak bisa ngajar. Ah, gitu. betul. Sedang bisa tidak Oh, iya, ada. Waduh. Refleks gitu. Iya. Jadinya siapa gitu yang ngajar gitu. Berarti you harus pikirin tuh sistem. Tapi kalau memang putus saran dan lain bisa disusilah kita lah. Iya, betul. Ya walaupun kita mahasiswanya masih awal-awal tapi kita Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. sangat bisa manajemen tawaran. Menawarkan diri Iya Asdos. gitu balik. Udah kita aja. Alasan Jadi yang tutup. kesimpulan semuanya ini nih harus dibenahi lah. Jadi biar nggak terlalu berantakan banget jadwal-jadwalnya. Kelas ini aja sampai 1 semester pusing. Dari awal sampai akhir di sini mulu pasti. Bosen antara mahasiswa sama dosen juga pasti bosen. Ya. Sama ya berisik juga sih. Plus satu dosen kok bisa ngajar sampai lebih daripada satu matkul. Nah, oke, kita ini nggak ngebahas terkait kompetensi dosennya ya, tapi kasihan maksudnya. Dia tuh mempunyai interdisipliner yang lumayan kan anggapannya. Dia dosen bahasa Indonesia juga, dosen bahasa Inggris juga, dosen MIT juga, dosen ini juga, itu juga, kan serem. Kasihan dosennya. Open lowongan. Lowongan. Cari dosen lain. Nah, gitu. Itu netral. Nah, oke, paling gitu aja dari kita.